Perkenalkan, nama saya Wahyu Nurwidayati. Saya akan menjelaskan mengenai topik 1 Perjalanan Pendidikan Nasional PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Lampung, mata kuliah Filosofis Pendidikan Nasional. Perjalanan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntutan dalam hidup tumbuhnya murid. Sebelum kemerdekaan, pada zaman kolonial Belanda, pendidikan hanya sebatas menulis, membaca, dan menghitung, itu pun hanya membantu dalam mendukung usaha dagang oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendidikan nasional setelah kemerdekaan. Histori pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan hingga saat ini banyak mengalami perubahan, meliputi tujuan pendidikan, sistem pendidikan, kurikulum. Hal ini terkait pada zaman kemerdekaan. Transformasi pendidikan masa lalu sampai masa sekarang sejalan dengan pemikiran Ki Haji Dewantara mengenai gagasan pendidikan di Indonesia oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai konsep Merdeka Belajar, memiliki referensi baik terselenggaranya saat ini di Indonesia. Merdeka Belajar. Merdeka belajar merupakan kebebasan berpikir yang ditunjukkan kepada siswa dan guru sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa mereka karena siswa dan guru dan mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Selanjutnya, merdeka belajar ini akan mendorong terbentuknya sikap kepedulian terhadap lingkungannya karena siswa belajar langsung di lapangan, sehingga mendorong mereka lebih percaya diri, terampil, dan bisa beradaptasi kepada lingkungan masyarakat sekitar. Sikap-sikap tersebut penting dan diterapkan karena untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungannya, dibutuhkan sikap kepedulian, terampil, dan adaptif yang dimana berada. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidikan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan kepada agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menentukan kemerdekaannya dalam belajar. Ada dua opsi sebagai seorang guru dan bagi saya. Sebagai seorang guru, menentukan tumbuh dan hidupnya kekuatan menjadi kodrat dan peserta didik itu sendiri dengan mengarahkan segala daya upaya untuk memajukan ke perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani peserta didik agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tuntunannya peserta didik. Bagi saya, seorang guru selalu dibutuhkan oleh murid agar bisa menuntun dan memperbaiki adabnya dan untuk mendapatkan kecerdasan yang luas sehingga terlindungi dari pengaruh-pengaruh yang kurang baik yang bisa menghambatnya, bahkan melemahkan potensi yang ada pada dirinya. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Memposisikan guru sebagai pendidik dan pengajar sebagai tauladan dan role model bagi muridnya. Menerapkan merdeka belajar bagi murid dan menyesuaikan dengan kodrat dan istidrat. Pendidikan adalah proses pembelajaran ilmu baik pengalaman maupun pengetahuan dan keterampilan, ada pula pembentukan karakter dan hasil pendidikan tersebut. Perubahan setelah memahami materi, membentuk pemikiran dalam diri sebagai calon guru yang lebih bertauladan bagi muridnya nanti. Perubahan dalam mengajar yang berpihak pada siswa dan secara konstekstual. Pendidikan berubah seiring perubahan zaman, artinya sebagai calon seorang guru mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan pengetahuan terbarunya. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.